Sepertinya ada gangguan signal. Di kesempatan tidak diskusi langsung dengan teman-teman. Kan sebentar ya Kak Anggun, ini kayaknya ada gangguan. Bentar ya, matiin kamera dulu. Oke, apakah jelas kalau seperti ini? Jelas. Masih ini ya? Sebentar ya. Masih tidak jelas? Sudah jelas, bisa dilanjutkan. Alhamdulillah. Nanti kalau seandainya ini lagi, tolong dikabari ya, biar kita coba turn off camera. Oke, terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, saya Nesa, dan saya alumni LPDP PK34. Kalau dihitung tahunnya 2015, which is lama sekali. Jadi senang sekali bertemu teman-teman Bapak Ibu di sini. Sebuah kehormatan bisa diberikan kesempatan untuk berbagi di Mata Garuda Sumatera Barat. Semoga sesi kali ini menjadi sesi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga masih belajar, ilmunya juga masih sedikit. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang bergabung di sini banyak yang jauh lebih berpengalaman. Tapi semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini menjadi sesuatu yang berkah untuk kita bersama, jadi reminder dan menjadi ajang untuk kita saling bertukar pikiran. Sebelum kita mulai slide presentation, ini mau cek dulu sudah nyala semua ya kameranya ya. Oke, ini akan menjadi sesi yang sangat eksklusif karena kita nggak terlalu rame, jadi ini akan banyak diskusi. Sebelum kita mulai, Nesa mau minta pendapat dulu nih dari teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nanti mungkin bisa dikasih waktu beberapa menit di room chat. Menurut kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman, sejauh apa sih bahaya gadget buat anak hari ini? Silakan berpendapat. Mungkin kita kasih waktu 2 menit ya, Kakak moderator. Silakan dituliskan di room chat seberapa urgent, seberapa penting untuk kita membahas topik ini dan seberapa bahaya sebenarnya gadget ini untuk anak-anak. Silakan. Sangat berbahaya. Ya, silakan diketik ya, dikontrol. Pak. Kak Krisya nanti mungkin dikasih timer ya, 2 menit, 2 atau 3 menit. Oke, boleh. Silakan ditulis di kolom chat ya. Seberapa bahaya gadget untuk anak-anak pada hari ini? Itu aja pertanyaannya.
Oke, oke, good. Terima kasih banyak yang sudah ikutan berpendapat di grup chat. Kita coba baca beberapa ya. Ini dari Mas Chandra Akbar. Sangat berbahaya karena dapat membuat anak ketergantungan dan mampu menginfluence psikis dan mentalnya jika terlalu tinggi ketergantungannya. Yap, benar sekali. Dari bentar. Kurnia Ramadhani sangat berpengaruh ke perkembangan anaknya, misal telat bicara atau karena jarang dapat stimulus langsung dari orang tuanya, dan karena gadget biasanya kan komunikasinya satu arah. Oke, good. Dari Pak David, sangat berbahaya karena dapat merubah psikologis anak. Iya, benar sekali, Bapak. Ini dari Mbak Ratih, berbahaya jika tidak didampingi dan dimonitor, apalagi jika sudah diperkenalkan di usia di bawah balita. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah sharing. Ini adalah beberapa hal yang nanti akan menjadi topik pembahasan kita juga. Jadi dari awal kita sudah sama-sama setting parameter dan kita samakan frekuensi. Kita sepakat bahwa sebenarnya gadget ini bisa membawa dampak positif dan kebaikan. Apalagi sekarang kita zamannya adalah sekolahnya daring, working from home, school from home. Tapi di balik itu ternyata ada ancaman yang mengancam anak-anak generasi muda Indonesia. Nah, kita akan coba sharing sedikit. Di sini sebenarnya pembahasannya sangat bervariasi, tapi kita mulai dari usia paling kecil ya, biar tidak terlalu serius. Ini fotonya ada foto dede bayi. Dan karena ini adalah cikal bakal, nah kecanduan gadget itu tidak hanya terjadi kepada anak-anak usia remaja, tapi ternyata sedihnya hari ini kecanduan gadget itu justru dimulai dari usia yang sangat dini, usia balita. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu pernah melihat di restoran, ada orang tua membawa anaknya pergi makan ke restoran, kemudian sampai di restoran itu orang tuanya sibuk dengan gadgetnya, terus anaknya dikasih gadget juga satu. Pernah lihat? Ya? Oke, Iya, ngangguk-ngangguk ya. Pernah lihat ya? Atau pernah menyaksikan ada anak kecil yang tidak mau makan kalau nggak sambil nonton YouTube? betul Ya? sekali. Betul sekali, ya benar Pak. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sedihnya itu ada di sekitar kita. Saya lihat di sini teman-teman menyalakan kamera, ekspresinya mengangguk-angguk, tandanya setuju, karena ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Nah, segitu besarnya ancaman dari si gadget ini, bahkan dimulai dari usia yang sangat dini gitu. Nah, kita izin dulu, kita akan bahas sedikit mulai dari level paling bawah, yaitu dari tahapan baby, kemudian nanti perkembangannya sampai dia menjadi toddler, anak usia sekolah sampai remaja gitu ya, karena ini yang paling urgent dan yang paling krusial perkembangannya. Nah, kita lihat dulu faktanya di sini. Ini adalah fakta research terbaru dari ResearchGate 2011, tapi ini masih terhitung baru dalam dunia penelitian. Jadi ternyata Indonesia itu menempati urutan ke dari sini ya. Jadi top users-nya itu adalah China, second top users itu India, yang ketiga Jepang, kita yang keempat. Jadi data dari tahun 2011 saja itu Indonesia menempati posisi keempat untuk pengguna internet tertinggi di dunia, di Asia pada tahun 2011. Nah, ini dari statistik saja sudah terlihat. Mungkin 10 tahun berlalu, angkanya bisa semakin tinggi. Seperti itu. Meskipun, menariknya teman-teman, di Amerika, meskipun speed Amerika dan Eropa, walaupun speed internetnya terhitung cepat, tapi ternyata pengguna internetnya masih jauh di bawah negara-negara Asia. Gitu. Jadi negara Asia ini benar-benar sudah sampai di level urgent, berbahaya, warning, alarmnya sudah alarm merah, dan ini adalah tugas kita bersama. Nah, ini ya, kita balik lagi ke basic tadi, karena ini basic, ini seperti ini, anak-anak tidak akan pernah menjadi seorang yang terkontaminasi dengan gadget atau kecanduan gadget jika tidak diberi oleh orang tuanya.
gitu. Jadi kita harus berbesar hati menerima fakta bahwa it's all started from parents. Jadi semua tuh bermulai dari peluang atau kesempatan yang diberikan oleh orang tuanya gitu. Dan semoga dengan sama-sama kembali mengingat ini, kita bisa sama-sama lebih waspada dan lebih aware di awal bahwa ini loh sebenarnya hak anak dan ini tidak sama sekali tidak bisa dipenuhi oleh gadget. Yang pertama adalah mungkin ini gampang banget diingat ya, teman-teman, asih, asuh, asah. Asih, asuh, asah. 3 prinsip hak dasar anak. Nah, asih itu apa? Asih itu adalah kasih sayang atau affection atau love yang diberikan oleh orang tua gitu. Bentuknya apa? Bermacam-macam, bisa dari fisik ya, kemudian juga dari kasih sayang, kata-kata, perhatian, dan itu bisa kita klarifikasikan ke asih tadi. Pokoknya anak-anak merasakan mereka benar-benar mendapatkan kasih sayang yang full dari orang tuanya, gitu. Nah, apakah asih saja cukup? Tidak. Ketika anak-anak disayang, mereka juga harus dikasih makan, dikasih gizi dan vitamin yang cukup, gitu. Dan makanannya diperhatikan gitu, terus kemudian nutrisinya, gizinya diperhatikan. Nah, yang paling penting ini sering terlupa dan terlewat ketika orang tua misal sudah merasa memberikan kasih sayang yang cukup, uang jajan cukup, kemudian makanannya cukup, sehat gitu ya. Nah, kemudian lupa yang ketiga itu adalah asah atau distimulasi. Jadi tugas perkembangan anak itu mereka tidak bisa melakukannya secara independen gitu. Jadi mereka they need help, mereka butuh bantuan. Nah, bentuk stimulasi ini bermacam-macam. Ada stimulasi fisik, stimulasi bicara. Ini nanti ada sensor motorik kasar, motorik halus. Jadi sangat bervariasi dan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh anak. They need help. Mereka butuh bantuan dari orang dewasa dan akan lebih baik perkembangannya ketika stimulus ini diberikan oleh orang tua langsung. As we can see here, seperti kita lihat, gadget tidak mengambil peran apa-apa di sini. Gadget tidak bisa memberikan kasih sayang, of course gadget tidak bisa memberi makan, ya. Kemudian gadget, ya. Nah ini jebakan ya. Jebakan banyak orang tua yang merasa, oh kalau anaknya diberikan gadget, kan bisa pinter, bisa nonton program-program bagus dari YouTube, bisa pintar ngomong bahasa Inggris. Nah, tapi yang harus kita sadari dan pahami bersama bahwa pintar itu definisinya luas gitu. Dan hari ini yang disebut sebagai anak cerdas tidak hanya anak yang pintar bahasa Inggris, tidak hanya anak yang pintar matematika, tapi kita juga harus lihat interaksi sosialnya bagus nggak? Dia kalau dipanggil ngeliat nggak? Itu dia yang sederhana. Dia di umurnya 6 tahun usia sekolah, dia udah bisa pasang kancing bajunya atau masih dipasangin sama orang tuanya? Dia udah bisa ngikat tali sepatunya belum? Nah gitu. Nah orang tua hari ini sering terlena, kemudian langsung merasa senang, bangga ketika anaknya, oh anaknya sudah bisa ngomong ABC, bahasa Inggrisnya udah lancar, kemudian udah bisa ngitung, tapi lupa anaknya bahkan kalau ke toilet masih ditemenin, terus kalau pergi sekolah kaos kaki aja masih dipasangin gitu. Nah justru sebenarnya posisi itu ini adalah indikasi bahwa mereka tidak berkembang secara fisik, mereka tidak berkembang secara emosional dengan baik, dan mereka tidak merespon. Padahal seharusnya di anak usia 6-7 tahun itu persepsinya sudah harus persepsi yang tajam. Jadi maksudnya sudah bisa melakukan hal-hal yang semestinya mereka lakukan gitu. Nah itu indikatornya. Jadi banyak yang terjebak. Kemudian banyak yang mengalami yang namanya speech delay, anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang anak, itu sebenarnya banyak kajian irisan ilmunya gitu ya. Jadi Nesa sebagai orang yang belajar di bidang sosial, mungkin nanti akan
sedikit banyaknya membahasnya tentang dari ilmu sosial humaniora, jadi perkembangan interaksi dan segala macam. Karena ini sebenarnya irisan dari 3 ilmu, ilmu linguistics, ya, kalau kita bicara tentang kemampuan bicara, interaksi sosial, kemudian psikologi, psikologi anak, kemudian ilmu medis, gitu. Jadi ini sebenarnya sangat luas bahasannya. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman ada yang mau menambahkan, sangat-sangat diperbolehkan. Sekilas seperti itu ya, jadi asih, asuh, asah. Dan ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kemudian, nah ini fenomena hari ini, banyak anak-anak yang diasuh oleh gadget sehingga mengalami yang namanya screen dependency disorder. Jadi ketergantungan screen. Buktinya apa? Itu yang kita lihat tadi di sekitar kita. Kalau untuk anak itu ada yang efeknya nanti tantrum. Tantrum maksudnya ketika dibilangin sama orang tuanya, mereka tidak mau ikut, akhirnya nangis-nangis, teriak-teriak depan umum. Atau bagi anak-anak yang masuk usia remaja, itu di research dari para saintis di Jepang, mereka menemukan bahwa untuk anak laki-laki itu mereka cenderung kecanduannya itu di games. Karena kan laki-laki mereka lebih self-centered, kayak mereka tidak terlalu tertarik dengan interaksi sosial yang banyak. Makanya mereka lebih memilih games. Itu yang banyak kemudian mengalami kecanduan. Yang kedua adalah kalau untuk perempuan, kecanduan yang sering sekali dialami oleh anak perempuan itu adalah kecanduan sosial media. Sosial media, kemudian kalau di Jepang, Korea itu mereka kebanyakan mengikuti fanbase dari artis K-pop atau artis Jepang. Pokoknya kehidupan mereka akhirnya habis dengan mengikuti para figur-figur itu gitu. Dan sedihnya adalah sekitar 70% orang tua mengaku sudah mengizinkan anak-anak mereka yang usianya 6 bulan sampai 4 tahun untuk bermain gadget. Bahkan 6 bulan gitu ya. Dan ini sering banget kita lihat. Nah, lalu apa bahayanya sebenarnya? Apa sih bahayanya selain kecanduan ini? Ini, kita sekarang bicara tentang otak. Jadi otak manusia dari kecil sampai dewasa itu perkembangannya sangat bertahap. Ya, jadi perkembangannya sangat bertahap dan ini nggak jelas, kurang jelas ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat gambarnya, ini adalah gambar untuk otak anak yang baru lahir, newborn. Yang kecil-kecil ini adalah neuron atau sel-sel saraf otak yang dia akan semakin bersambung seiring berjalannya waktu. Ini satu bulan, oke, sudah mulai tersambung satu persatu sarafnya. 9 bulan sudah semakin banyak sambungan-sambungan sel sarafnya. Di 2 tahun, kalau teman-teman bisa lihat, 2 tahun dan dewasa itu sudah sama, hampir sama. Nah, sambungan-sambungan saraf neuron ini membutuhkan yang tadi kita sebut sebagai stimulasi. Ketika dia tidak distimulus dengan baik, maka ada kemungkinan dia akan berhenti tahapan-tahapan seperti ini. Jadi ada beberapa saraf-saraf neuronnya itu yang tidak tersambung sempurna ketika dia tidak distimulus. Gitu. Nah, stimulusnya apa saja? Banyak. Jadi stimulus yang paling baik untuk anak, karena kita bicara anak di sini anak usia dini ya, dalam usia baby, bahkan ketika mendengar suara orang tuanya, kemudian melakukan kontak mata dengan orang tua, itu sudah dihitung sebagai stimulus. Kemudian ketika misalnya mengganti pakaian, anak bayi setelah mandi, ganti pakaian, itu bisa diajak langsung bercerita. Nah, banyak sekali, tidak harus yang berat-berat seperti membacakan buku, bermain, balok, itu belum ya, karena ada fase-fasenya juga. Karena untuk di usia dini ini memang yang sederhana saja, asal jangan dikasih gadget gitu. Nah, sedikit ilustrasinya teman-teman. Jadi penglihatan anak pun itu berkembangnya bertahap. Di usia nanti ada listnya di sini di bawah ya, nanti kita lihat. Intinya adalah di usia di bawah 2 tahun, saraf mata mereka belum siap untuk menangkap gambar cepat. Jadi perpindahan motion gambar yang cepat. Sedangkan kalau di video itu kan cepat ya, set gitu kan. Sedangkan seharusnya kapasitas otak anak di usia di bawah 2 tahun, mereka tuh masih sanggup yaitu gambar.
gitu. Gambar dengan warna-warna kontras, dan untuk anak usia baby, gambar kontras yang bisa mempercepat stimulasinya adalah hitam dan putih. Jadi makanya buku-buku anak usia di bawah 6 bulan itu kebanyakan gambarnya hanya hitam putih. Karena itulah warna yang paling awal ditangkap oleh mata bayi. Kemudian itu dia gitu ya. Jadi analoginya adalah teman-teman membawa mobil Agya tapi dipaksa berlari secepat Ferrari kayak gitu. Itu adalah analogi ketika kita memberikan video kepada anak di usia di bawah 2 tahun. Bayangkan bagaimana otaknya bekerja dengan sangat keras ketika harus menerima gambar-gambar cepat itu. Kalau mungkin mereka bisa bicara, mereka akan ngomong, Mama don't give me this, gitu. Tapi sayang kan mereka belum bisa bicara. That's why kita sebagai orang tua, calon orang tua yang harus aware dari awal, oh ternyata sebahaya ini loh, gitu. Dan kita kelak akan berterima kasih, anak-anak juga kelak akan berterima kasih ketika fase-fase golden age kita selamatkan. Gitu. Jadi kita akan mungkin kesulitan di awal-awal fase perkembangan anak di bawah 2 tahun karena gadget adalah jalan pintas gitu ya. Dikasih gadget biasanya diem gitu. Tapi kita akan menyesalnya nanti. Jadi teman-teman benar-benar ini adalah sebuah proses. Kita akan ribet sedikit tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita happy, kita pekerjaannya menjadi lebih ringan karena ketika sudah addicted, itu pekerjaan orang tua akan semakin bertambah-tambah, apalagi ketika anaknya sudah membutuhkan terapi. Nah, kita coba lihat kerusakan, resiko kerusakan pada penglihatan, dan di sini disebutkan bahwa ketika lahir itu vision atau daya pandang mereka itu baru 17%. Di usia 4 bulan itu 95%, 4-8 bulan sudah tetap, dan 4 bulan sampai 5 tahun barulah mereka stabil. Nah, butuh waktu yang lama untuk mereka pada akhirnya bisa matanya siap untuk menerima gambar video-video cepat gitu. Nah, belum lagi nanti kita bicara tentang radiasi blue screen atau sinar biru yang dikeluarkan oleh gadget, kemudian komposisi warna yang kompleks, perbedaan video yang cepat, dan inilah yang akan nanti menjadi ancaman untuk perkembangan mata bagi anak, khususnya pada bayi. Kita sengaja membahasnya dari fase bayi ya teman-teman, karena fenomena hari ini orang tua sudah memberikan gadget itu sejak usia sangat-sangat kecil, 6 bulan, baby, udah dikasih gadget. Gitu. Tujuannya untuk menenangkan, apalagi kalau di tempat umum, tapi ternyata efeknya sebahaya itu. Nah, ini yang paling penting. Yang tadi kita bahas di awal, bahwa cerdas tidak hanya perkara cerdas berhitung, cerdas berbahasa Inggris, tapi ternyata definisi cerdas itu luas. Dan salah satunya kita sebagai makhluk sosial, maka indikasi atau parameter cerdasnya seorang makhluk sosial adalah ketika juga mereka cerdas secara sosial. Mereka bisa berinteraksi, bisa merespon. Nah, mungkin banyak kita lihat sekarang di sekitar kita, anak-anak yang ketika sudah memegang gadget, ketika dipanggil mereka nggak melengah gitu ya. Panggil dia, berunduk aja gitu. Kayak orang dewasa mau ngomong apa dia nggak dengar. Nah, ini adalah salah satu indikasi juga mereka sudah addicted. Dan ini pada masa golden age, anak membutuhkan stimulasi berupa interaksi dua arah, yang biasa kita sebut sebagai two-way interaction. Nah, sedangkan pada gadget, itu interaksi yang dihasilkan hanyalah interaksi satu arah. Jadi ketika anak menonton, ya mereka hanya fokus melihat dan mendengar. Kemudian they don't respond to it. Mereka tidak merespon apa yang ada di video. Ini dia. Nah, ini sangat-sangat berbeda ketika interaksi ini diberikan oleh orang tua. Tidak perlu yang yang heboh gitu. Bahkan gini, dosen saya dulu pernah bilang waktu kuliah, beliau bilang gini, Nessa, you know what? Ibu yang talkative, ibu yang cerewet, ibu yang banyak omong, itu biasanya anaknya cerdas. And I asked him, kayak, kenapa Prof? Gitu kan. Iya, karena ibu yang sering berbicara ketika anaknya kecil, itu secara tidak sadar dia sebenarnya sedang menstimulus anaknya. Apalagi ketika stimulus itu diikuti oleh body language, pelukan kepada anak, kemudian eye contact. Simulasi yang paling ingat, gini,
kita bandingkan dua orang sosok ibu, satu ibu yang pendiam, satu ibu yang talkatif, yang aktif berbicara. Ketika membawa anaknya main keluar, kemudian dia melihat pesawat terbang, ibu yang talkatif, ibu yang maksudnya aktif gitu ya, beliau akan langsung mengajak anaknya bercerita. Nak itu ada pesawat gitu. Pesawatnya kemana ya gitu. Tinggi ya pesawatnya gitu. Berapa orang ya isinya ya gitu. Walaupun anaknya masih bayi, teman-teman jangan salah. Bayi mungkin belum bisa merespon sebagaimana orang dewasa merespon. Tapi lihat, mereka bisa merespon lewat kedipan mata, mereka bisa merespon lewat gerak tangan, dan yang paling penting adalah mereka sudah memiliki saving memory. Jadi mereka sudah bisa merekam suara-suara bunyi dan intonasi dan artikulasi yang disebutkan oleh orang tuanya. Nah, bayangkan ketika ini tidak mereka dapatkan di fase-fase golden age ini. Karena mereka diam, udah gitu. Dan banyak sekali yang terlewatkan ketika memang anak hanya menghabiskan waktunya di interaksi satu arah. Gitu ya. Jadi sangat-sangat penting untuk orang tua bisa memulus dan bisa memberikan peluang. Nah, ketika nanti anak-anak sudah usia 1 tahun, 2 tahun, itu mereka sudah bisa mulai merespon, gitu. Meresponnya tidak perlu yang berbicara lengkap, tapi sekedar bubbling atau baba babi bibi, itu adalah bentuk respon mereka yang harus kita hargai, dan itu adalah cikal bakal untuk mereka nanti bisa berbicara. Nah, bagaimana dengan anak remaja, orang dewasa, bahkan orang dewasa, ketika mereka sudah terlalu terkunci dengan gadgetnya, anak remaja pun akan kehilangan masa yang namanya stimulus lagi ya kalau anak-anak. Apa sih? Gini, fasenya adalah seorang anak, selagi mereka berstatus sebagai anak, entah nanti umurnya berapa puluh tahun, 20, 30 tahun, selagi mereka masih sebagai seorang anak gitu ya, bagi remaja, mereka akan masih sangat-sangat membutuhkan sosok orang tuanya, sebesar apapun dia. Jadi ketika sudah sangat sibuk dengan dengan gadget, maka sebenarnya deep within, dalam hati itu mereka ada yang kosong gitu. Karena waktunya habis bersama gadget dan mereka kekurangan waktu bersama orang tua. Nah, disinilah sebenarnya tugas orang tua untuk mengambil alih kembali dan mengalihkan fokus si anak agar tidak terlalu terfokus ke gadget gitu. Itu suka banget dengan istilah ini. Jadi ada dosen waktu itu bilang, jangan sangka ketika anak sudah memasuki usia sekolah remaja, mereka akan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka masih akan tetap perlu ngobrol, bercerita, meminta pendapat, meminta saran, meminta pelukan dari orang tuanya, sebesar apapun usianya. Gitu. Nah, ini yang sering missing. Ketika misal anak sudah beranjak dewasa, kayak orang tua beranggapan, ya udahlah, udah gede, udah dewasa, udah sendiri. Gitu. Orang tua pun sibuk dengan urusannya, anak pun sibuk dengan gadgetnya. Akhirnya terlewatkanlah fase-fase penting ini. Gitu. Padahal kita aja nih, kita udah usia berapa, masih butuh orang tua. In some moment, we still need our parents. In a lot of moments. Jadi, nah nanti kita menjadi orang tua, kita punya anak yang remaja, dewasa, tetap tidak boleh dilepas. Karena deep within mereka masih butuh. Gitu. Nah, itu juga, jadi sebenarnya tuh ancaman gadget tuh mengancam semua zaman, bayi, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Gitu. And then selanjutnya adalah berisiko menyebabkan keterlambatan bicara. Nah, ini kaitannya adalah yang tadi kita bilang ya, speech delay. Ada resiko speech delay atau keterlambatan bicara. Karena kemampuan bicara itu mereka stimulus pada lisan atau kemampuan bicara itu tidak bisa sendiri. Jadi ada research-nya, seorang anak yang sehat secara kognitif, sehat secara mental, tetapi beliau anak ini sudah lama research-nya, puluhan tahun yang lalu. Namanya adalah Ellen, di sebuah desa kecil di Jerman kalau nggak salah. Jadi Ellen ini dipasung, apa sih namanya? Pokoknya dikurung gitu sama orang tuanya yang terkena mental health. Jadi yang kena mental health itu orang tuanya gitu.
dia punya gangguan mental, anaknya pun akhirnya kena imbas